Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak Ibu. Siang. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, jadi hari ini pertama-tama alhamdulillahirobbilalamin, assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru staf SD Negeri 8 Hujan Mas yang hari ini sempat hadir dan memenuhi undangan atau permintaan saya. Di sini saya ingin minta izin sebentar, ya, mungkin sekitar 10 atau 15 menit atau mungkin lebih, nanti 20 menit. Jadi di sini saya akan menyampaikan atau melakukan diseminasi, ya. Ini merupakan tugas dari program yang sedang saya ikuti, program pengembangan kompetensi guru PJOK angkatan 2 Provinsi Bengkulu. Jadi di program tersebut ada tugas akhir, ini termasuk tugas akhir. Jadi tugas akhirnya adalah saya ditugaskan untuk merancang pembelajaran berbasis proyek. Ya, merancang pembelajaran berbasis proyek atau yang selama ini kita kenal dengan istilah PJBL, ya. PJBL. Kemudian setelah saya merancang, kemudian saya ditugaskan untuk menyampaikan, ya, atau berkolaborasi dengan komunitas belajar di sekolah, ya, komunitas belajar di sekolah. Saya menyampaikan nanti apabila memang ini kan masih rancangan, jadi dalam rancangan ini mungkin nanti saya sangat berharap ada masukan atau saran dari rekan-rekan Bapak Ibu komunitas belajar di sekolah kita. Itu sangat saya harapkan masukan, ya, masukan yang membangun, saran yang membangun. Mungkin ada nanti pertanyaan juga, saya sangat berharap itu, ya Bapak Ibu. Jadi langsung saja, ini adalah rencana tindak lanjut, ya, rencana tindak lanjut dari program yang saya ikuti, yaitu merancang pembelajaran berbasis proyek bersama komunitas belajar. Ya, jadi merancang pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Di sini saya beri judul atau tema dari proyek saya adalah beraksi melalui senam kreasi. Ya, beraksi melalui senam kreasi. Artinya secara garis besar nanti proyeknya adalah anak-anak membuat senam kreasinya sendiri, senamnya sendiri, ya. Baik itu dari gerakan, kemudian dari musiknya, ya, musiknya sendiri itu semuanya dari anak yang tentukan. Jadi selanjutnya, nah ini latar belakang kenapa saya mengambil judul tadi, mengapa saya mengambil senam kreasi, itu ada latar belakangnya Bapak Ibu. Jadi latar belakangnya adalah yang pertama berdasarkan observasi yang dilakukan, ya, observasi yang dilakukan pada saat kegiatan senam bersama. Nah tadi kan ini ada satu, ya, jadi tadi kan kita senam bersama. Jadi berdasarkan observasi itu masih banyak peserta didik yang tidak semangat dalam mengikuti gerakan senam. Kira-kira setuju tidak Bapak Ibu? Ada berdasarkan observasi kita bersama, kan tadi kita ikut senam semua kan. Jadi menurut saya ada beberapa anak itu yang memang kurang semangat dalam melakukan senam. Iya kan? Mungkin kelas bawah juga, bahkan kelas 6 juga, padahal kan kelas 6 itu sudah hampir 6 tahun dia di sekolah ini dan hampir setiap hari Sabtu mereka juga senam, tapi masih ada juga yang kurang semangat. Jadi itu menjadi latar belakang mengapa saya merancang program ini. Kemudian yang kedua, latar belakang saya membuat program ini adalah aset yang dimiliki sekolah cukup memadai, ya, untuk melakukan program ini. Asetnya apa saja? Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan lalu pada saat rapat, memang kita di sekolah kan ada 7 aset, ya. Ada 7 aset yang bisa kita kita bisa gunakan atau manfaatkan. Dalam program ini menurut saya aset yang kita miliki itu sudah cukup memadai, ya, untuk program ini. Yaitu aset manusia. Aset manusia di sini adalah kepala sekolah, kemudian guru-guru, ya, guru PJOK, guru kelas, ya, dan guru mapel lain. Kemudian ada juga peserta didik. Dan tidak lupa juga orang tua. Orang tua itu termasuk aset yang bisa dimanfaatkan. Kemudian fisik
fisik juga menurut saya kita memadai karena untuk melakukan senam lapangan kita ada. Jadi di beberapa sekolah terkadang terkendala di lapangan. Lapangan sekolah kita cukup memadai, kemudian untuk pengeras suara ada, ya. Jadi aset fisik di sekolah kita menurut saya cukup memadai. Itu menjadi salah satu latar belakang mengapa saya mengambil ini. Kemudian sosial dan saya yang menurut saya bisa dimanfaatkan adalah aset sosial karena memang kita dengan wali murid kita hubungannya cukup baik, antara kepala sekolah dengan guru cukup baik, antara guru dengan guru yang lain menurut saya berdasarkan pengalaman cukup baik. Artinya itu merupakan salah satu aset yang kita miliki dan kita bisa gunakan. Kemudian yang ketiga, latar belakangnya adalah program ini dapat menumbuhkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid, atau kalau dalam kemarin guru penggerak itu namanya student agency atau kepemimpinan murid, ya. Jadi program ini juga dapat menumbuhkan itu suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik. Suara, kepemilikan, dan pilihan dan kepemilikan peserta didik. Suaranya dari mana? Suara itu dapat ditumbuhkan ketika anak memberikan pendapat, ya, mengenai gerakan senam apa yang akan digunakan atau apa yang akan dilakukan. Jadi rencana saya atau rancangan saya adalah di awal proyeknya nanti saya akan bertanya berdasarkan observasi kita di lapangan tadi kan. Saya akan bertanya, anak-anak, salah satu pertanyaannya adalah, anak-anak, kenapa pada saat senam hari Sabtu ada beberapa anak yang kurang semangat gerakannya? Ada yang tidak bergerak sama sekali, cuma dia. Jadi itu salah satu saya akan mencoba bertanya. Maka yang saya harapkan nanti anak akan mengeluarkan pendapatnya, suaranya. Ya, bisa jadi, ini bisa jadi ya. Nanti anak akan mengeluarkan pendapat. Mungkin ada yang berpendapat, Pak, senamnya tidak asik, Pak. Nah, Pak, musiknya kurang seru. Atau Pak, gerakannya susah, Pak. Ya, ada kemungkinan itu nanti akan disampaikan. Jadi di situ termasuk suara, artinya suara anak kita dengar, kita fasilitasi untuk anak bersuara. Kemudian pilihan kita berikan atau saya tumbuhkan itu melalui kebebasan anak. Jadi nantinya rancangan program saya adalah anak dibebaskan untuk memilih gerakannya sendiri. Ketika nanti anak mengatakan bahwa Pak, senam yang kita lakukan itu gerakannya susah, artinya saya membebaskan anak memilih gerakannya sendiri. Gerakan mana yang mudah dilakukan. Kemudian musiknya, Pak, musiknya tidak enak, Pak, kurang kekinian mungkin misalnya. Bisa saya bebaskan juga. Jadi anak juga bebas memilih musiknya sendiri, ya, musik yang digunakan. Kemudian kepemilikan, yaitu ketika rangkaian gerakan senam itu sudah selesai dibuatnya dan mereka mempraktikkan. Karena kan nanti di sini anak mempraktikkan, menunjukkan kemampuannya dalam melakukan senam irama yang sudah mereka rangkai sendiri, yang sudah mereka buat sendiri. Jadi di sini rancangan saya adalah yang saya harapkan memang akan timbul kepemilikan. Kepemilikan di sini artinya apa? Anak akan bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri. Karena apa? Karena memang itu kemauan mereka, suara dari mereka, pilihan dari mereka. Ketika suara mereka difasilitasi, kemudian pilihan mereka kita berikan kebebasan, maka yang saya harapkan adalah anak akan serius, akan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas tersebut. Disitulah kepemilikan peserta didik akan muncul. Kemudian selanjutnya adalah tujuan program atau proyek ini. Yang pertama, peserta didik mampu membuat rangkaian gerakan senam irama secara berkelompok sesuai dengan tingkat kemampuannya. Ya. Jadi di sini tujuan pertama adalah membuat anak-anak mampu membuat rangkaian gerakan tapi sesuai dengan tingkat kemampuannya. Artinya apa? Artinya di sini saya tidak mengharapkan gerakan yang sempurna. Ketika saya tidak bisa membandingkan gerakan anak nanti dengan senam-senam yang sudah ada di YouTube. Artinya sesuai dengan tingkat kemampuannya, kemampuan anak SD tentunya kan. Jadi harus sesuai dengan tingkat kemampuannya. Jadi di sini lebih ke prosesnya juga. Produknya penting, tapi yang lebih penting adalah prosesnya. Artinya apa? Itu sesuai dengan tingkat kemampuan anak.
kita tidak bisa membandingkan dengan senam-senam yang sudah ada di internet, di YouTube, ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan keterampilan gerakan senam irama yang sudah mereka buat. Setelah mereka mampu membuat rangkaiannya, memilih gerakannya, memilih musik yang digunakan, mereka juga harus mampu mempraktikannya. Artinya mereka mampu menunjukkan apa yang mereka sudah buat tadi. Itu tujuan kedua. Tujuan yang ketiga yaitu memfasilitasi peserta didik agar menjadi manusia yang aktif sepanjang hayat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam program PJOK atau PKG PJOK ini salah satu tujuan besarnya atau tujuan umumnya adalah bagaimana guru, terutama guru PJOK, dapat memfasilitasi anak agar anak itu dapat hidup aktif sepanjang hayat, baik itu di sekolah maupun di rumah atau di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang nomor 4, dapat mempromosikan dan menumbuhkan student agency atau pemilikan murid yang tadi saya sudah bahas, suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Kemudian yang nomor 5 itu termasuk dalam penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, karena ini proyek hampir sama seperti P5 proyek. Jadi di sini penguatan profil pelajar Pancasila terutama di 4 dimensi ini: beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia, mandiri, gotong royong, dan kreatif. Artinya di proyek ini, di program yang sudah saya rancang ini, yang nomor 5 ini juga sangat penting. Selain produknya tadi, tapi juga prosesnya. Ada tidak perkembangan, ada tidak siswa itu menunjukkan dimensi profil pelajar Pancasila di 4 yang saya tuliskan di atas. Nah, selanjutnya adalah capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Ya. Yang pertama, capaian yang saya ingin berikan adalah pertama, peserta didik tadi mampu membuat rangkaian gerakan senam irama secara berkelompok, ya, sesuai dengan kemampuannya. Langkah-langkah untuk mencapai capaian yang nomor 1 ini, pertama yaitu memberikan penjelasan. Jadi di awal proyek saya akan memberikan penjelasan dulu. Tidak serta-merta langsung menyuruh anak, silakan anak buat senam. Tidak, tapi saya jelaskan dulu mengenai bagaimana membuat rangkaian gerakan senam irama yang baik. Bagaimana gerakannya, gerakan apa yang biasanya dipakai, ya. Apakah nanti ada di awal ada pemanasan, gerakan pendinginan, ya, gerakan inti di tengah-tengah. Kemudian yang kedua yaitu pembagian kelompok. Di setiap kelompok mencari referensi gerakan senam. Jadi nanti rancangan saya adalah di kelas 6, ya, di kelas 6 ada 18 siswa. Jadi yang saya rencanakan adalah saya bagi menjadi 3 kelompok nanti, ya. Jadi satu kelompok 6 orang. Setelah saya membagikan kelompok, nanti kelompoknya masing-masing mencari referensi. Artinya mereka boleh mencari referensi di YouTube gerakan-gerakan yang sudah ada. Tapi tidak boleh sama. Artinya apa? Itu hanya sebagai referensi. Bisa dimodifikasi. Artinya gerak-gerakannya yang misalnya dari awal di tangan atau gerakan kepala, artinya itu hanya sebagai referensi. Tidak boleh sama persis. Hanya referensi. Kemudian yang ketiga, setelah mereka punya referensi yang banyak tentang gerakannya bagaimana, maka kelompok mulai membuat rangkaian, ya, gerakan senam irama dan memilih musiknya sendiri. Ketika gerakannya sudah, mereka juga memilih musiknya yang akan digunakan. Hasil yang diharapkan di sini, kegiatan ini mampu menumbuhkan suara dan pilihan dari peserta didik serta penguatan profil pelajar Pancasila. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa setiap langkah memang harus ada penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi bukan hanya produknya yang penting, tapi prosesnya, penguatan profil pelajar Pancasilanya yang tidak boleh lepas dari penilaian, ya. Penanggung jawab di sini, karena ini adalah bekerja sama atau berkolaborasi dengan komunitas belajar di sekolah. Jadi yang bertanggung jawab di sini pertama adalah guru PJOK, jelas, ya. Kemudian wali kelas. Jadi di sini saya nanti meminta bantuan kepada wali kelas 6 dan rekan guru yang lain serta peserta didik. Rekan guru yang lain bisa juga saya ajak kolaborasi, karena kan bisa untuk melihat bagaimana nanti senamnya, apakah sudah sesuai. Karena kan
aset yang kita miliki di sini ada guru-guru yang masih semangat ya, masih muda-muda, masih semangat. Walaupun yang sudah senior juga saya lihat masih semangat dalam, padahal senam itu untuk anak, tapi hari Sabtu tuh saya lihat semangatlah gurunya, padahal ya, semangatlah gurunya saya lihat daripada siswanya. Kemudian ini masa atau waktu pelaksanaannya saya rancang di sini. Menurut rancangan saya itu 2 Oktober sampai 16 Oktober. Ya, 2 Oktober sampai 16 Oktober itu untuk waktu pelaksanaan mereka merancang atau membuat rangkaian gerakannya. Mulai dari mencari referensi, mulai dari pertama saya membahas, menjelaskan, kemudian mereka mencari referensi, kemudian mereka bekerja kelompok untuk membuat senamnya itu dari tanggal 2 Oktober sampai 16 Oktober 2024. Kemudian capaian yang kedua yaitu peserta didik mampu menunjukkan keterampilan. Ketika mereka sudah berhasil merangkai gerakannya, mereka harus bisa juga menunjukkannya atau mempraktikkan langsung. Ya, langkah-langkahnya di sini setiap kelompok akan menampilkan rangkaian gerak senam irama yang sudah dibuat. Jadi nanti setelah mereka sudah selesai membuat gerakannya sudah, musiknya sudah, maka saya akan memberikan waktu mereka untuk menampilkan per kelompok. Jadi ada 3 kelompok yang saya harapkan ada 3 senam baru yang mereka rangkai sendiri. Jadi nanti mereka menampilkan senamnya per kelompok. Ya, menampilkan senamnya. Kemudian yang nomor 2, membuat video rangkaian gerak senam irama untuk diupload ke sosial media. Ya, jadi ini merupakan aset juga. Kita kan seperti yang kita tahu kita ada Facebook sekolah ya, Ibu Susi ya. Ada Facebook sekolah ya. Ada Facebook sekolah, artinya nanti ketika gerakannya sudah sesuai, musiknya sudah sesuai, kita bisa buat itu menjadi sebuah video dan kita bisa upload ke media sosial. Untuk apa? Agar gerakan itu bisa dilihat oleh sekolah lain, mungkin kan. Minimal di sekolah kita dulu. Ketika sudah membuat video, nanti mungkin hari Sabtu kita pakai video dari anak tadi yang anak buat tadi. Ya, kita tampilkan melalui proyektor seperti biasa. Itu minimal, ya. Artinya apa? Walaupun produk ini dari kelas 6, nanti dari kelas 1 sampai kelas 5 juga bisa melihat atau juga bisa mengikuti gerakannya. Hasil yang diharapkan sama, kegiatan ini mampu menumbuhkan kepemilikan peserta didik serta penguatan profil pelajar Pancasila. Artinya ketika memang gerakan itu dari mereka yang ciptakan, yang saya harapkan ketika mereka melakukan, mereka akan semangat, tidak lagi seperti yang selama ini kita lihat dari Sabtu. Ya, lesu, tidak semangat. Ya, ada beberapa yang tidak semangat. Artinya di sini ketika memang mereka yang buat, artinya mereka bertanggung jawab. Ketika melakukan, mereka bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab dengan gerakannya, bertanggung jawab dengan kelompoknya. Ya. Penanggung jawab sama, ya, ada guru PJOK, ada wali kelas, ada rekan guru dan peserta didik. Guru PJOK dan wali kelas serta rekan guru di sini nanti dalam proses menampilkan video anak, jadi saya mau minta nanti rekan-rekan guru ikut menilai, ikut melihat bagaimana gerakannya, apakah gerakannya sudah sesuai, apakah kompak, apakah gerakannya sesuai dengan musik yang mengiringinya. Ya, jadi di sini nanti keterlibatan rekan-rekan sangat saya harapkan. Ya, tidak bisa saya sendiri. Jadi saya libatkan juga anggota komunitas belajar di sekolah kita. Kemudian ini masa. Jadi untuk yang nomor 2 untuk menampilkan video itu rancangan saya itu ada di tanggal 23 Oktober 2024 itu kebetulan hari Rabu ya, memang saya hari Rabu dan hari Rabu itu adalah memang waktunya kelas 6 olahraga ya, jadi pas pada saat mereka jam olahraga saya minta waktunya untuk menampilkan video. Ini kemudian ada struktur program dan mitra. Struktur jenis kegiatan. Kegiatan ini merupakan kegiatan co-kurikuler. Ya, kegiatan co-kurikuler artinya kegiatan ini sebagai penunjang atau pendukung, ya, pendukung dari kegiatan intrakurikuler. Jadi kan dalam PJOK itu memang ada materi tentang senam irama. Artinya ini sebagai pendukung agar apa ya? Agar kemampuan anak tadi lebih
lebih dalam lagi, karena kan dalam kegiatan intrakurikuler itu waktunya terbatas. Paling banyak itu cuma 2 sampai 3 kali pertemuan ya untuk materi senam irama di kegiatan intrakurikuler. Oleh karena itu saya membuat kegiatan ini menjadi kokurikuler sehingga dapat lebih memperdalam, karena kegiatan kokurikuler kan bisa dilakukan di sekolah maupun di rumah. Jadi itu seperti penugasan yang menunjang, yang mendukung dari materi intra tadi. Kemudian skala program di sini saya sebutkan tadi, sudah saya sebutkan kelas 6. Jadi memang di awal karena ini baru jadi saya cobakan di kelas 6 dulu, mengingat memang tingkatnya yang lebih tinggi, jadi kemungkinan kemampuan anaknya juga sudah lebih dibandingkan anak kelas bawahnya. Jadi targetnya saya di kelas 6 dulu. Apabila memang program ini nanti berjalan dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, mungkin bisa jadi akan diimbaskan ke kelas lainnya. Mungkin dari kelas 1, mungkin 1, 2, 3 dari kelas lain. Tapi untuk program ini targetnya dulu di kelas 6. Waktu dan tempat pelaksanaan tadi sempat saya singgung. Jadi penjelasan tentang proyek dilakukan di sekolah, ya di sekolah, yaitu tanggal 2 Oktober, itu juga hari Rabu, ya. Nanti saya jelaskan dulu dengan kelas 6. Kemudian pembuatan proyek oleh peserta didik dilakukan di sekolah ataupun di rumah. Jadi bisa di sekolah, bisa juga di rumah. Dari tanggal 2 Oktober sampai tanggal 16 Oktober. Tapi di sini tidak mengganggu jam belajar yang lain. Artinya kalau di sekolah mungkin di waktu istirahat, ya. Kalau di rumah setelah pulang sekolah mereka seperti kerja kelompok seperti biasa di sekolah. Kemudian menampilkan produknya yaitu di tanggal 23 Oktober. Sini ada peran dalam program. Guru PJOK sebagai fasilitator yang memfasilitasi program dan memberikan bimbingan kepada peserta didik, termasuk membuat rubrik penilaian. Jadi peran guru PJOK pertama tadi merancang, sudah jelas saya yang merancang. Kemudian saya yang jadi fasilitatornya nanti, saya yang membimbing peserta didiknya, dan saya termasuk yang membuat rubrik penilaiannya. Jadi penilaiannya nanti apa saja yang dinilai dalam proyeknya nanti. Kemudian ada wali kelas dan rekan guru. Di sini saya juga melibatkan wali kelas dan rekan guru perannya sebagai pengawas, atau bisa mengawasi, bisa juga memberikan bimbingan ya kepada anak ketika mereka membuat atau mengerjakan proyeknya selama kegiatan serta observasi atau penilaian. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa ketika mereka, baik itu dari mereka membuat ya sampai mereka menampilkan, itu saya minta tolong untuk guru-guru di komunitas belajar sekolah untuk ikut andil ya, baik itu observasi, membimbing. Jadi mungkin nanti ketika mereka membuat ada kesulitan, jadi bisa bertanya dengan, tidak harus dengan guru PJOK, bisa bertanya dengan wali kelas dan guru lain tadi ya. Kemudian dalam penampilannya nanti saya juga minta tolong bantuan untuk penilaian, karena tidak bisa kalau saya sendiri. Kemudian peserta didik, di sini peserta didik sebagai pemeran utama, karena memang mereka yang jadi peran utama dalam proyek ini. Seperti yang kita terima dari Pak Yugo ya. Jadi dalam sebuah proyek itu memang peran utamanya adalah peserta didik. Guru hanya memfasilitasi, bukan kita yang mengarahkan ya. Jangan kita mengarahkan, jangan kita yang, apalagi kita yang menentukan. Jadi peran utamanya adalah peserta didik, siswanya sendiri. Kita hanya mengawasi, membimbing ya. Ketika memang ada kesulitan, kita yang membimbing. Dan pada saat memberikan bimbingan pun harus ada hal-hal yang kita ingat ya, bahwa itu tadi kita tidak, kalau bisa biarkan anak yang berpikir ya, anak yang berpikir. Kita mengarahkan seperti yang Pak Yugo sampaikan kemarin ya, bahwa ketika kita mau menyampaikan, tahan dulu, biarkan anak dulu yang menentukan. Kita kalau dalam coaching itu kita bagaimana cara kita bertanya agar anak sendiri yang menemukan jawabannya. Dan selanjutnya, ini kapasitas atau sumber daya atau aset yang dimiliki sekolah. Pertama, aset manusia, yaitu kepala sekolah. Di sini kepala sekolah sebagai pendukung dan pendukung pelaksanaan program. Begitu juga sebagai
memberi izin ya, karena kalau kata kepala sekolah jangan, maka program ini tidak bisa dilaksanakan. Jadi kepala sekolah ini sebagai pendukung, mungkin nanti ada hal-hal yang saya butuhkan, alat-alat yang saya butuhkan, mungkin nanti konsultasi dengan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah bisa mendukung, walaupun itu apakah itu pengadaan nantinya kan, atau hal-hal yang lain. Jadi di sini kepala sekolah sebagai pendukung. Kemudian guru PJOK yang saya sampaikan tadi, guru PJOK adalah merancang, saya yang merancang, kemudian saya memfasilitasi sampai nanti penilaian akhir. Ya, wali kelas dan rekan guru membantu dalam fasilitasi dan membimbing serta memberikan penilaian. Jadi nanti penilaian dari rekan guru saya minta, saya kumpulkan, kemudian nanti saya yang menilai di akhirnya. Kemudian peserta didik sebagai pelaksana yang saya sampaikan tadi, dan orang tua membantu dalam monitoring kegiatan yang dilakukan sekolah. Karena kan kalau di sekolah waktunya cuma sedikit, karena ini kegiatan co-kurikuler, artinya tidak boleh mengganggu intra ya, tidak boleh mengganggu pelajaran lain, termasuk pelajaran PJOK sendiri di intra. Artinya anak bisa juga melakukannya di rumah. Nah itulah aset yang bisa dimanfaatkan adalah orang tua. Artinya nanti dalam rencana saya akan meminta orang tua, mungkin nanti dalam setiap kelompok kan mereka menentukan biasanya membuat senamnya di rumah siapa. Nanti mungkin orang tua yang punya rumah tadi saya minta nomor HP-nya, saya minta untuk monitoring apakah mereka memang benar-benar melakukan. Kemudian aset fisik, ya aset fisik di sini yang saya sampaikan tadi, lapangan sekolah kita lapangan cukup memadai, walaupun sekarang masih dalam proses ada pembangunan ini, tapi saya lihat lapangan masih bisa digunakan. Kemudian ruang kelas juga bisa digunakan, walaupun hanya 3 tapi masih bisa dimanfaatkan. Kemudian laptop dan pengeras suara atau speaker bisa juga digunakan dalam nanti misalnya pada saat penampilan video. Kemudian ada rencana evaluasi. Jadi evaluasi akan dilakukan dalam setiap kegiatan, ya baik itu saat pembuatan maupun dalam penampilan. Jadi dalam pembuatannya memang ada evaluasi, dalam penampilannya juga nanti ada evaluasi. Caranya adalah guru PJOK mengajak wali kelas, ya, dan rekan guru berpartisipasi dalam kegiatan evaluasi dengan cara wawancara dari hasil observasi. Jadi nanti ketika anak-anak membuat produknya, mungkin pada saat istirahat, mungkin kan anak-anak membuat produknya, jadi wali kelas dan rekan guru ikut mengobservasi atau melihat dan menilai. Nanti saya bertanya kepada Bapak Ibu wali kelas dan rekan guru yang lain tadi, bagaimana tadi kelompok ini? Karena kan ada 3 kelompok, tidak mungkin saya observasi semua, saya lihat semua nanti. Jadi saya bisa bertanya atau wawancara kepada rekan guru dan wali kelas yang lain. Begitu juga dengan orang tua, ya. Begitu juga dengan orang tua seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pada saat di rumah saya bertanya dengan wali murid atau orang tua, apakah mereka memang mengerjakan, ya, berapa kali kira-kira mengerjakannya. Mungkin nanti saya bisa meminta videonya ketika mereka mengerjakan proyek tersebut. Kemudian dari peserta didik saya meminta refleksi dari peserta didik. Jadi misalnya dalam kegiatan pertama, di kegiatan membuat, saya meminta refleksi dari peserta didik. Apa yang mereka kerjakan, apa kesulitan? Mungkin ada kesulitan, Pak, sulitnya mencari referensinya, Pak. Mungkin mereka tuliskan di refleksi, ya. Jadi alat pengumpulan datanya itu berdasarkan observasi secara langsung, kemudian wawancara dan hasil refleksi dari peserta didik sendiri. Ya, itu adalah sebagai alat atau bahan evaluasi program ini. Kemudian ini mungkin slide terakhir. Ini ada kemungkinan tantangan, ya, setiap program, apalagi ini baru, ya, program baru pasti ada tantangan. Jadi ini ada saya sebutkan 3. Ini tidak menutup kemungkinan lebih sedikit nantinya dan bisa jadi lebih banyak. Tapi ini yang kemungkinan yang sudah saya tulis ada 3 di sini. Pertama, tantangannya adalah ini tadi kesulitan, ya, dan bingung dalam menentukan gerakan yang akan dilakukan. Jadi di sini saya sudah menentukan atau membuat solusi, yaitu memberikan bimbingan dan penjelasan. Jadi kita tidak dalam proses pembuatan itu tidak bisa dilepas begitu saja. Artinya ketika anak
melalui sebuah kesulitan, punya kesulitan, kita di situ ada untuk tempat bertanya. Kemudian kita menjelaskan. Kemudian tantangan yang kedua adalah peserta didik pasif, ada yang pasif dan tidak mau bekerja sama dalam kelompok. Ini sepertinya biasanya juga terjadi. Ketika kelompok itu berjumlah 6 orang, biasanya ada saja 1-2 orang yang tidak mau kerja. Dia tidak mau kerja, ganggu, ya. Sudah tidak mau kerja, kerjanya ganggu malah. Solusinya adalah meminta masing-masing kelompok untuk membuat kesepakatan dan membagi tugas dengan jelas. Artinya dari 6 peserta didik di kelompok tadi, di awal mereka harus membuat kesepakatan. Kalau tidak bekerja, apa konsekuensinya atau apa yang akan terjadi, apa yang hukumannya. Kemudian tugasnya, jadi mereka juga harus kita arahkan mereka untuk membuat tugasnya masing-masing. Jadi dalam 6 peserta didik tadi kita suruh mereka untuk membagi tugasnya. Misalnya yang 2 orang mencari gerakan pemanasan. Artinya dalam 6 orang ini memang ada tugasnya masing-masing, ya. Ini berkaitan juga dengan kepemilikan tadi. Ketika mereka memang yang melakukan, maka yang saya harapkan, yang kita harapkan adalah mereka bertanggung jawab dengan tugas atau pilihan yang mereka sudah pilih. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik kesulitan dalam pembuatan video. Tadi kan saya sampaikan bahwa mereka ketika rangkaian gerakan sudah pas, maka akan dibuatkan video agar bisa di-upload di sosial media. Solusinya adalah guru, karena kan memang seperti yang saya sampaikan tadi sesuai dengan kemampuan, ya, sesuai dengan kemampuan anak SD. Kalau dalam hal ini, artinya dalam pembuatan video kita bisa membantu, ya, kita bisa membantu dalam proses pembuatan video. Baik, terima kasih. Jadi itulah tadi rencana tidak lanjut atau rancangan program, ya, pembelajaran berbasis proyek yang sudah saya rancang. Jadi kan seperti yang saya sampaikan bahwa ini adalah rancangan. Artinya ketika rancangan itu masih bisa berubah. Dan sekarang saya mohon, saya harapkan rekan-rekan mungkin ada pertanyaan atau ada masukan atau saran, ya, untuk perbaikan program yang sudah saya rancang. Karena bisa jadi rancangan ini bisa jadi diperbaiki, namanya rancangan. Bisa jadi dirombak total. Karena ini kan baru rancangan. Bisa jadi dirombak total. Pak, ada setuju, Pak? Ada yang lebih bagus misalnya kan? Bisa jadi ini dirombak total karena ini memang rancangan. Baik, silakan Bapak Ibu. Kita ada yang Pak? Bisa jadi Pak. Jadi sinyal panamu nanti bisa kita arahkan. Nanti kan pertama tadi kita memang membebaskan anak untuk memilih dan memilih gerakan, termasuk memilih musiknya. Tapi itu tadi seperti yang kita dapatkan dari itu, misalnya kita ada keinginan atau harapan yang kita inginkan, kita bisa mengarahkan, tapi tidak boleh menentukan, bukan kita yang menentukan. Artinya kita bisa, misalnya ketika mereka bingung kan, kemarin ada lagu Pak Namu kan, itu bisa dipakai misalnya. Artinya bukan kita yang menentukan, itu tidak harus, tapi kita bisa mengarahkan ke situ. Bisa ya Pak, mungkin nanti bisa jadi Pak Namu, lagu Pak Namu, nah nanti gerakannya seperti apa kan? Itu bisa jadi, karena memang tadi kita memberikan kebebasan, artinya kita bebaskan anak yang memilih, tapi kalaupun kita ada harapan, kita bisa mengarahkan. Ada lagi? Ya. Boleh, sesuai dengan kondisi kita, bagaimana kita sebagai itu tuh. Aku memberikan gambaran kepada anak-anak nanti untuk itu, walaupun gambaran itu bagaimana kalau dalam nanti di situ musiknya itu mungkin ada musik lainnya, ada musik Jawa, ada musik Jepangnya. Itu kan ada 3 kelompok. Dengan begitu nanti kan kita memberikan gambaran itu kan nanti yang memilih. Ya nanti selanjutnya ya bagaimana mencetak. Coba ya. Baik, terima kasih Pak Nyoman sudah memberikan saran. Artinya lebih ke musiknya Pak Man ya. Artinya lebih. Ya tergantung nanti ya. Masing-masing daerah kan ada musik, ada gerakan, kan bagaimana mengadopsi.
karena itu di 3 kelompok kan bagus. Gabungan. Ada Gabungan satu senam tapi gabungan 3 itu. Ya, Udah musik. musik. Ya itulah nanti kan itu ada 3 kelompok. Ya. Mungkin kelompok A senangnya Bali, kelompok B mungkin senang Jawa, kelompok C mungkin senang Rejang. Nanti di situ kan bisa nanti setelah kira-kira mana yang cocoknya kan. Baik, terima kasih Pak Man atas masukan Pak ya, atau saran. Jadi saran yang tadi lebih ke musik Pak Man ya, pemilihan musik. Ini sama seperti yang Pak Kepala Sekolah tadi sampaikan bahwa Pak Kepala Sekolah kalau bisa masukkan Pak Namun. Kembali lagi ke rancangan awal tadi karena memang ini kita memberikan kebebasan. Artinya sebenarnya anak bebas memilih musiknya sebenarnya Pak ya, Pak Iman. Sebenarnya mereka bebas. Tapi balik lagi ketika memang kita ada harapan atau keinginan ya, mungkin seperti Pak Man kenapa musik Bali, Jawa dan Rejang tadi karena memang sesuai dengan keadaan sekolah kita gitu Pak Man ya. Karena kan memang keadaannya di Pulau Bali, di sini ada orang Rejang, ada orang Jawa. Bisa jadi Pak Man, tapi tadi pada saat kita menyampaikan kita tidak boleh dalam tanda kutip mengharuskan itu, menentukan misalnya karena 3 kelompok yang ini kita tentukan ya kelompok 1 musik Bali misalnya tidak bisa, tapi kita bisa dengan cara apa ya memberikan pancing, memancing atau memberikan stimulus karena kita berharapnya ke situ kan, mungkin pada saat mereka lagi bingung-bingung, kemudian Pak Man mungkin bisa jadi nanti Pak Man style musik Bali kan, saya berjalan kan, mereka lagi bingung-bingung nyari musik kan, pakai musik itu aja misalnya kan, bisa jadi seperti itu Pak Man. Yang penting kita tidak boleh menunjukkan langsung atau memerintahkan langsung, kamu pakai ini. Artinya biar mereka yang berpikir, mereka yang memilih. Bisa jadi Pak Man, itu salah satu trik ya. Jadi ketika mereka sedang bingung mencari musik kan, lewat gitu kan misalnya. Biasanya kan Gusri lagi mencari musik kuat-kuat tuh, musik Rejang misalnya kan. Pak Badar misalnya lagi setel musik. Nah, mungkin bisa kita angkat. Nah, itu siapa yang lagi setel musik misalnya kan? Pak Badar misalnya. Musik Rejang. Nah, itu bisa dipakai itu misalnya gitu. Jadi yang jelas kita mengarahkan, kita stimulus atau pancingan saja, tidak boleh kita yang menentukan. Artinya memang anak, karena kembali lagi ke pemilikan dari Pak Man. Kalau kita yang mengarahkan dan itu bukan kehendak anak, ditakutkannya nanti mereka tidak bertanggung jawab dengan, karena mereka merasa, Pak, aku tidak senang musik ini nih. Padahal aku nak musik ini tadi kan, tapi gara-gara Pak Yudi nyuruh musik ini, tadi dipaksa pakai musik ini, dan mereka tidak bertanggung jawab. Artinya masukan Pak Man tadi bisa diterima dan bisa dicobakan nanti dengan trik-trik yang seperti tadi Pak Man. Terima kasih Pak Man. Bagi tugas buat memancing. Ya, bisa jadi. Karena kan memang tadi kita kolaborasi dengan Bogor ya. Jadi Pak Man kan lagi setel buka HP, setel musik Bali. Susi mancing Jawa. Asik dah. Iya kan, dia lagi setel musik yang Jawa kan. Dia. Namanya Surabaya. Ya. Jadi artinya bisa Pak Man. Terima kasih. Sarannya sangat berguna dan nanti bisa kita terapkan. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Ini Pak Yudi, Boleh. ini kan sudah sangat baik, kemasannya sudah sangat baik. Hanya saja tadi tidak melihat berapa sih durasi yang akan ditampilkan kira-kira. Durasinya kita nggak tahu apa Pak Yudi menentukan atau anak guru yang menentukan kira-kira mau berapa durasinya untuk ditampilkan atau menggunakan dari Pak Yudi atau guru. Baik, terima kasih Ibu Neti. Ditanya baru. Jadi memang tadi tidak disampaikan untuk durasinya ya. Durasi senamnya. Karena ini kalau menurut saya karena ini memang baru dan dari senam-senam yang lain seperti senam remas itu kan gerakan itu kalau tidak salah cuma sekitar 15 menitan ya, 15 menitan remas. Karena ini itu tadi sesuai dengan tingkat kemampuannya, maka di sini saya karena ini anak SD, jadi mungkin gerakannya nanti guru yang menyampaikan, misalnya untuk gerakan minimal misalnya 5 menit saja. Karena kan memang kalau kita lihat di YouTube senam-senam kreasi, sebenarnya kita sudah pernah melakukan itu kan. Jadi setelah gerakan senam keremas itu kan ada beberapa senam yang saya pakai musik, ada yang musik Jawa, itu termasuk senam kreasi.
Jadi di situ durasinya paling-paling cuma 5 menit itu paling lama. 3 menit, 4 menit, 5 menit itu paling lama. Artinya nanti kita sampaikan di tahap awal tadi yang tahap penjelasan proyek, artinya kita sampaikan bahwa durasi senamnya kita buat minimal 3 menit, maksimal 5 menit misalnya gitu. Jadi memang kita walaupun kita bebaskan tapi tetap dalam kita pantau. Jangan sampai terlalu sedikit, nanti walaupun kita bebaskan cuma 1 menit dia gerak kan. Jadi kan itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Artinya itu tadi kan, karena berdasarkan contoh-contoh yang ada di YouTube tadi, mungkin kita bisa buat minimal 3 menit, maksimalnya 5 menit. Jadi memang pas lah gerakannya, tidak terlalu singkat, tidak juga terlalu lama. Karena kalau terlalu lama mungkin mereka susah juga dalam menghafalnya kan. Terima kasih Bu Neti. Masukannya nanti akan dilakukan. Bagaimana Bapak Ibu? Cukup ya? Oke, baik. Terima kasih. Jadi sebenarnya sudah lewat banyak ya. Padahal saya tadi nyampaikan berapa tadi? 20 menit. Karena memang tadi saya lihat masih cukup semangat ya. Jadi dan ada juga masukan-masukan dari rekan-rekan yang membangun tadi, dari kepala sekolah, dari Pak Man, dari Bu Neti. Jadi memang makanya waktunya agak berlebih sedikit. Oke, untuk itu mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga memang program ini bisa kita jalankan karena ini memang berkolaborasi dengan Kombel. Semoga program ini memang bisa kita jalankan dan hasilnya sesuai dengan yang kita sama-sama harapkan dan nantinya akan bisa berdampak dengan peserta didik tersebut. Dan nantinya bisa lebih luas lagi, bukan hanya kelas 6 tapi seluruh peserta didik. Mungkin hanya itu. Terima kasih atas waktunya, kesempatannya dan perhatiannya. Terima kasih juga untuk sarannya dan masukannya tadi. Itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.